Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Hilman Mustaqim. Saya Adita Meliana. Saya Yursana Priandinata. Saya Anissa Yahya. Saya Anista. Kami dari PGP Angkatan 11, kelas A320, dengan fasilitator Pak Ade Kosasi dan pengajar praktik Pak Jalaluddin. Kami hari ini akan mempraktekkan standar coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Elisa. Selamat siang Bu Dita. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik banget Bu. Baik, alhamdulillah ya. Perasaannya gimana? Baik juga? Senang. Senang, oke. Nah, nanti kan Ibu akan melaksanakan sesi coaching ya? Iya Bu. Oke, nah di sini saya sebagai observer dan Ibu sebagai coaching. Nanti kan Ibu akan meng-coaching Pak Misbah kan? Iya. Nah, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian yang terdapat dalam observasi itu apa saja. Nah, dalam prosesnya nanti diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip coachingnya Ibu ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan pemaksimalkan potensi. Dan selain itu juga Ibu diharapkan memiliki keterampilan-keterampilan coaching juga, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot. Dan jangan lupa Ibu tentang alur tirta ya. Iya. Alur tirtanya itu kan yang pertama ada tujuan, terus identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, dapat dipahami Ibu? Iya. Oke, bagus. Nah, untuk yang kompetensi inti ini dan keterampilan yang lainnya, kira-kira Ibu akan mengembangkan kompetensi yang mana? Yang mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Untuk lebih spesifiknya lagi, Ibu, yang ingin ditingkatkan kembalinya apa? Mendengarkan aktif. Oh iya, mendengarkan aktif ya Bu ya? Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dari proses percakapan nanti itu seperti apa? Ini sih sesuai dengan alurnya Tirta. Oke, sesuai alur tirta ya Bu. Iya. Oke, nah mungkin cukup sekian ya dari saya. Mudah-mudahan nanti ketika proses percakapan dengan Koci berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik ya Baik. Pak ya. Karena kemarin Bapak udah bikin jadwal pertemuan nih hari ini Pak. Kira-kira ada apa Pak? Ada yang bisa diceritakan? Oh iya, kemarin itu saya punya permasalahan Bu di kelas. Sebenarnya ini sudah lama permasalahan ini. Cuma saya baru bisa mengungkapkan hari ini dengan Ibu. Mudah-mudahan setelah saya mengungkapkan permasalahan ini bisa ada titik temu ya, titik terang terhadap permasalahan saya. Oke. Dalam pertemuan ini Pak, ada Ya. tujuan atau harapan nggak Pak? Harapan saya terhadap pertemuan ini mungkin ini bisa terpecahkannya permasalahan yang saya alami ketika menghadapi anak-anak khususnya Bu. Oke, baik. Dari skala 1 sampai 10, di mana nih posisi perasaan Bapak hari ini? Perasaan saya kisaran 4. Wah, 4 Pak. Iya, Kenapa betul. Pak bisa 4? Karena ketika saya melakukan pembelajaran minggu-minggu ke belakang itu anak-anak minggu-minggu ke belakang itu kurang aktif dan kondisi di kelas itu kurang kondusif. Bahkan ketika pembelajaran banyak anak-anak yang tidak fokus terhadap materi yang saya sampaikan. Oke. Nah, Bapak kan pasti punya kekuatan Pak untuk mencapai tujuan tersebut. Betul. Kekuatan apa nih yang Bapak miliki? Kekuatannya yang pertama mungkin dalam menyampaikan materi ya Bu ya. Kekuatan saya sebenarnya bisa menggunakan berbagai media ya. Cuma ketika minggu ke belakang ini saya jarang memakai media tersebut Bu. Kenapa tuh Pak bisa jarang menggunakan media tersebut? Karena kesibukan juga ya. Karena untuk mempersiapkannya juga harus membutuhkan waktu juga Ibu untuk mempersiapkan media tersebut. Oke. Nah, rencana Bapak
selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut apa Pak? Rencananya mudah-mudahan saya bisa memaksimalkan waktu saya untuk menyiapkan media-media agar anak-anak bisa lebih aktif lagi, lebih kondusif lagi ketika mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Bapak akan melaksanakan rencana Bapak ini kapan? Sesuai jadwal yang saya punya di kelas itu minggu depan hari Senin. Oh, minggu depan hari Iya. Senin. Oke, berarti minggu depan saya akan tanya lagi nih Pak, nih gimana nih Boleh. perkembangannya Bapak Iya, ya? betul. Ah, Boleh. Oke. Pak, komitmen apa nih untuk yang akan Bapak lakukan dalam merencanakan aksi Bapak ini? Komitmennya begini Bu, mungkin dalam menyusun strategi ya Bu ya. Dalam menyusun strategi pembelajaran dan media pembelajaran mungkin bisa lebih kreatif dan inovatif mungkin ya Bu ya, untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dan membuat anak peserta didik tersebut bisa fokus lagi ketika pembelajaran dilaksanakan. Oke. Nah, siapa saja Pak yang akan terlibat nih dalam rencana Bapak ini? Rencananya yang akan terlibat yang pertama konsultasi dulu, komunikasi dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat yang mana mereka itu kan punya pengalaman tentang media-media yang interaktif untuk anak. Jadi saya mungkin bisa lebih konsultasi kepada mereka agar kegiatan pembelajaran bisa menarik lagi. Waduh, hebat Pak, semangat terus ya Pak ya. Iya, Nah, betul, sekarang betul. bagaimana nih perasaan Bapak? Dari skala 1 sampai 10, perasaan Bapak berapa? Sekarang perasaannya sangat lega sekali. Jadi kalau di kisaran nilai rentang itu sekitar 9. Wah, luar biasa Iya. Pak. Oke, kira-kira ada apa lagi Pak? Mungkin ada yang mau dibicarakan lagi? Alhamdulillah setelah mengikuti coaching dengan Ibu ternyata ada ya titik temu, titik terang terhadap permasalahan yang saya alami. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membuat saya lebih aktif lagi dalam menyiapkan media-media agar pembelajaran bisa dilaksanakan dengan maksimal. Oke, baik. Luar biasa ya Pak. Iya, Ini. betul. Selanjutnya Pak, di akhir pertemuan ini saya harapkan Bapak akan menjalankan ya Pak ya Iya, iya. kegiatan yang tadi Bapak rencana sudah disusun Betul, betul. dan minggu depan akan saya cek kembali ya Pak ya. Siap-siap Bu, Oke. siap. Selamat siang Pak. Iya, terima kasih Bu, selamat siang juga. Terima kasih. Sa, Selamat sore Bu. gimana perasaannya setelah melakukan coaching Bu Elisa? Lega banget Bu. Lega. Iya. Kira-kira selain lega, perasaan apa lagi yang muncul setelah kegiatan coaching ini? Pasti perasaannya senang Bu karena sudah menjalankan coaching dengan tahap tirta ini dengan maksimal. Oke, nah sekarang saya akan bertanya apa yang Ibu sudah lakukan dan indikator ketercapaian dalam coachingnya kira-kira sudah tercapai apa belum? Saya rasa sudah Bu, khususnya yang mendengarkan aktif. Oh iya, bagus ya Bu Elisa. Tadi juga saya sudah melihat bahwa Ibu sudah mendengarkan secara aktif, terus menanyakan pertanyaan secara berbobot ya ke Pak Misbah, dan sudah sesuai alur juga. Dan tadi juga pertanyaan-pertanyaan Bu Elisa sudah terbuka ya, tidak ada yang tertutup. Untuk secara keseluruhan kegiatan coaching Ibu terhadap Pak Misbah sudah bagus Ibu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Elisa, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan untuk kedepannya? Saya mungkin lebih memilih kehadiran penuhnya. Oke, kehadiran Ya. penuh ya Bu ya. Iya. Kehadiran penuh. Kenapa kehadiran penuhnya Bu? Karena saya akan berusaha gitu sebelumnya untuk memposisikan diri saya siap sebagai coaching. Oke, bagus. Mungkin cukup sekian ya Bu Elisa ya. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat sore. Assalamualaikum Bu Adita. Waalaikumsalam Pak Misbah. Selamat siang. Selamat siang Pak Misbah. Baik, Ibu, saya hadir di sini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya sebagai observer. Nanti Ibu sebagai coaching ya. Nanti akan melaksanakan coaching dengan Bu Elisa. Iya, betul sekali Pak. Di sini saya akan melihat percakapan dari Ibu nanti dengan coaching.
Sebelumnya ada yang harus disampaikan terkait rubrik observasi ini. Dalam proses percakapannya nanti diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip sebagai seorang coach ya. Di antaranya kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Ya. Dan Ibu juga diharapkan memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Di antaranya apa saja Ibu? Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Ya. Dan jangan lupa juga Ibu, alur titanya harus dilaksanakan dengan baik. Oke, Pak. Yaitu di antaranya ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan juga ada tanggung jawab. Itu adalah salah satu rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti ketika Ibu melaksanakan coaching dengan Bu Elisa. Mudah-mudahan Ibu melaksanakan itu semuanya dengan baik. Oke, baik, Pak. Apakah Ibu sudah memahami tentang rubrik tersebut? Sudah, Pak. Oke. Insya Allah sudah paham. Oke. Selanjutnya, kompetensi yang akan Ibu kembangkan ketika melaksanakan coaching itu apa saja? Coba, Bu? Yang saya akan kembangkan itu yaitu kehadiran penuh sama mendengarkan aktif, Pak. Oke. Ada dua ya kompetensi ada dua. inti yang Ibu akan kembangkan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya secara spesifik nih Bu, dari ke kompetensi inti tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Saya yang lebih spesifiknya itu mendengarkan secara aktif ya Pak. Mendengarkan secara aktif, oke. Indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dari proses percakapan ini apa? Yang ingin saya tuju itu adalah sesuai dengan alur tirtanya ya Pak, jadi biar runtut gitu, seperti itu sih Pak. Siap-siap. Oke, untuk saya sebagai observer sudah cukup Ibu untuk menyampaikan rubrik penilaiannya. Mudah-mudahan Ibu ketika coaching nanti berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ya, mangga. Selamat siang Bu Elisa. Selamat siang Bu Dita. Kan semalam kita sudah WA-an ya? Iya Bu. Terkait dengan permasalahan Ibu di kelas ya? Betul. Nah, mungkin karena di WA terlalu sempit atau misalnya tidak terlalu leluasa, makanya saya mengajak Ibu ke sini. Iya Ya. Bu. Oke, nah coba bisa diceritakan ada apa terkait yang WA semalam itu? Iya Bu, jadi saya mau menceritakan kalau saya rasa khawatir saya selama saya mengajar di kelas. Jadi di kelas itu saya melihat kondisi siswa saya yang kurang aktif Bu. Dan terlebih saat pembagian formatif itu anak-anak hasil formatifnya kurang maksimal juga. Dan itu hampir setengahnya Bu. Oh, seperti itu. Berarti tujuan kita berbincang seperti ini itu untuk apa Bu Elisa? Supaya saya dapat solusi agar anak-anak yang saat ini bersama saya itu mencapai hasil capaian pembelajaran yang baik dan mengikuti proses pembelajaran juga dengan baik. Oh iya, berarti biar mendapat solusi dari permasalahan Ibu di kelas ya? Iya, betul Nah, Bu. menurut Ibu, penyebab dari anak-anak tersebut tidak aktif seperti apa yang identifikasi Ibu? Identifikasi saya sih, saya lihat anak-anak seperti bosan ya Bu ya di kelas, terus seperti menyepelekan mungkin ya Bu, nggak tahu kenapa menyepelekan pembelajaran yang saya ajarkan tersebut Bu. Oh baik. Nah jika boleh saya tahu, ketika dalam pembelajaran itu Ibu melakukan pembelajarannya seperti apa? Saya sih menjelaskan apa yang saya mengerti, saya pahami tentang materi tersebut, saya jelaskan Bu di kelas. Oh berarti masih ceramah ya? Betul. Oh Bu. seperti itu. Berarti kalau menurut Ibu memakai ceramah itu skalanya dari 1 sampai 10 keberhasilannya di rentang berapa? Kalau yang sekarang dialami ini sih sepertinya rentang 4 ya Bu ya. Rentang 4 berarti masih rendah ya Bu ya? Iya betul. Nah Bu. menurut Ibu agar pembelajaran di kelas itu aktif, apa yang harus dilakukan? Sepertinya saya harus mau mencari metode lain yang bervariatif agar anak-anak tuh semangat. Oh iya betul sekali, luar biasa. Berarti mencari metode lain ya Bu? Iya betul. Selain mencari metode lain lagi apa lagi Bu kira-kira?
mungkin saya juga harus ini Bu ya, membuat asesmen awal ya, menentukan betul. asesmen awal. Asesmen awal bagus Iya. banget Bu, karena asesmen awal itu sangat penting ya Bu Betul. terhadap gaya belajar anak. Betul. Nah, dari dua yang solusi Ibu keluarkan, asesmen awal sama yang satu lagi apa? Metode. Nah, menurut Ibu yang harus didahulukan yang mana? Asesmen dulu Bu. Asesmen dulu. Nah, nanti pada tahap pelaksanaannya, kira-kira Ibu butuh bantuan atau apa yang akan direncanakan? Saya akan kerjasama juga dengan rekan saya sejawat Bu untuk merancang kegiatan yang akan saya terapkan di dalam kelas. Jadinya berkolaborasi juga ya Bu Betul. bersama teman sejawat. Nah, Betul. menurut Ibu dari ketercapaian memakai apa sih tadi asesmen awal, terus udah gitu mencari metode baru, menurut Ibu apa yang kemajuan apa yang Ibu bayangkan terhadap anak-anak? Yang saya bayangkan sih anak-anak pasti akan lebih tertarik ya, lebih semangat lagi untuk belajar dan lebih punya semangat yang beda kali ya Bu dari yang biasanya kalau ceramah aja kan kayaknya anak-anak tuh kurang menarik gitu. Tapi dengan media yang menarik, dengan asesmen yang nanti sudah saya bagikan juga, saya akan menyesuaikan tuh Bu Iya, hasilnya betul. dengan media yang akan saya berikan. Luar biasa Ibu. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Hari Selasa Bu, karena hari ini kan hari Jumat, akan saya susun di hari Senin, saya rancangkan dan saya akan terapkan di hari Selasa besok. Di hari Selasa ya, dengan kolaborasi juga bersama teman-teman ya. Betul. Oke, nah langkah yang pertama untuk menyusun asesmen itu seperti apa Bu? Bisa dijelaskan secara lanjut? Saya akan membuat asesmen, nanti saya akan diskusikan dengan rekan saya, dan itu nanti asesmennya akan dibagikan dulu kepada anak-anak, lalu dikumpulkan kepada saya, dan saya akan lihat hasilnya nanti bagaimana jenis-jenis pembelajaran yang mereka suka gitu. Oh, berdasarkan bagus, itu, luar biasa, mengklasifikasikan. luar biasa sekali. Iya. Nah, komitmen Ibu terhadap aksi ini seperti apa? Saya akan lakukan pastinya di hari Selasa, saya akan terapkan itu, dan akan berkelanjutan Bu. Mungkin gak hanya hari Selasa aja saya terapkan ya Bu, tapi di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Bagus sekali. Nah, mungkin nanti saya pun akan terus memantau pembelajaran Ibu ya. Nanti kalaupun Ibu merasa kesulitan kembali, Ibu boleh japri saya atau misalnya lakukan percakapan seperti ini lagi ya. Oke, boleh. Mudah-mudahan nanti ke depannya pembelajaran Ibu lebih meningkat ya. Amin. Oke, Ibu perasaannya gimana sekarang setelah melakukan percakapan ini? Pastinya udah lega ya Bu, karena dari kemarin tuh saya mikir, aduh ada solusi nggak nih ya? Saya takutnya nggak ada solusi Bu. Tapi setelah saya hari ini berbincang sama Ibu, saya merasa ada jalan Bu untuk saya melanjutkan semangat saya menjadi guru. Berarti udah plong ya? Betul. Alhamdulillah. Oke, masih ada yang mau ditanyakan barangkali? Cukup sih Bu. Oke, mungkin cukup sekian ya Ibu ya. Iya. Terima kasih banyak sudah mau melakukan perbincangan dan sudah mau terbuka dengan saya Iya. ya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu, selamat siang. Assalamualaikum Bu Adita. Waalaikumsalam Pak Misbah. Oke. Mohon maaf nih sebelumnya tadi saya sudah melihat observasi Ibu tentang coaching dengan Bu Elisa ya. Ya. Ada pertanyaan nih Bu setelah melaksanakan coaching. Pertanyaannya, apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator ketercapaian apa yang ada dalam coaching tersebut? Menurut saya tadi ketika perbincangan dengan Bu Elisa, alur tirtanya sudah ada ya Pak ya? Iya. Sudah sesuai alur. Terus yang tadi mendengarkan secara aktif dan kehadiran penuhnya itu sudah ada sih menurut saya. Oke, betul sekali Bu. Tadi juga saya perhatikan alur tirtanya sudah sesuai Bu. Kemudian ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap coaching Ibu dengan Bu Elisa. Iya. Alhamdulillah untuk rangkaian kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah bagus. Sudah baik, alur tirtanya sudah tersusun dengan rapi, kemudian
kompetensi Ibu yang tadi sudah Ibu maksud, sudah Ibu jelaskan dengan baik, yaitu tentang mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ya. Baik sekali Ibu untuk melakukan coaching tersebut. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakannya ke depannya, terus berlatih untuk coaching ini agar kegiatan coaching ini berjalan lebih baik lagi dan bisa membantu teman-teman Ibu yang kesulitan tentunya ya dalam kegiatan pembelajaran. Dengan coaching ini mudah-mudahan semuanya bisa terbantu. Siap, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selain yang dua ini, misalkan mendengarkan aktif dan keadaan penuh ini? Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih mengembangkan tentang menanyakan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Pak. Oke, betul. Karena ada 3 ya kompetensi inti yang belum Ibu tadi kembangkan, itu yaitu pertanyaan yang berbobot tersebut. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dikembangkan kembali. Oke, sekian Ibu untuk observasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Iya. Oke. Izin perkenalkan dulu, hari ini katanya Pak Misbah akan melakukan sesi coaching ya. Betul. Oke. Nah di sini saya selaku sebagai observer Pak. Ya. Nah di sini saya akan melihat nih nanti percakapan Bapak selaku coach dengan coaching nanti. Nah sebelum itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dulu Pak mengenai rubrik ya dalam observasi ini. Nah, dalam proses percakapan nanti Pak, diharapkan Bapak sudah memiliki prinsip seorang coach ya Pak ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, sama memaksimalkan potensi ya. Dan Bapak juga nanti diharapkan memiliki inti dari coach itu sendiri seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, tak lupa Pak, nanti alur tirtanya, udah paham ya alur tirtanya ya? Nah, kemudian nanti rubrik penilaiannya yang sudah tadi saya sebutkan, sudah bisa dipahami Pak? Bisa. Insya Allah bisa, Pak. Nah, kira-kira kompetensi, bukan kira-kira ya, kompetensi apa nih yang akan Bapak capai di sesi coaching ini nih, yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi inti yang saya akan kembangkan pada sesi coaching kali ini, itu ada 2 Pak. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua kehadiran penuh Pak. Oke, mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Oke, nah kalau secara spesifik mau yang mana nih nanti yang mau saya observasi, mau dua-duanya atau salah satu? Salah satunya yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifiknya itu mendengarkan aktif Pak. Yang mendengarkan aktif Iya, ya. betul. Oke. Nah, kalau untuk indikator ketercapaiannya yang Bapak ingin proses nanti? Yang saya ingin ketercapainya yaitu ketika pelaksanaan coaching ini sesuai dengan alur tirta, Pak. Oke, sesuai alur tirta ya? Betul. Oke. Nah, kalau sudah memahami tentang rubriknya, semoga nanti sesi coachingnya dapat berjalan dengan baik, Pak Misbah. Amin. Oke, selamat menjalankan sesi coachingnya, Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Adita. Selamat siang, Pak. Oke. Kemarin Ibu ya sudah pernah bercerita dengan saya tentang apa ya, Ibu lupa lagi saya deh kemarin. Kemarin saya cerita tentang permasalahan saya di kelas, Pak. Oh iya. Terus kemarin kan sudah bercerita tentang permasalahan Ibu di kelas nih. Tujuannya berbicara untuk hari ini, tujuannya untuk apa sih Bu? Untuk mendapatkan solusi dari Bapak sih tentang ini permasalahan saya di kelas. Seperti permasalahan itu. Di kelas. Oke. Perasaan Ibu sebelumnya ini melaksanakan pembicaraan atau coaching dengan saya ini, perasaannya seperti apa? Gundah gulana, Pak. Gundah gulana kenapa itu? Saya bingung sama pusing terhadap anak-anak saya sih Pak, yang tentang permasalahan di kelas itu. Kalau anak-anak saya itu ketika pembelajaran kurang aktif dan tidak bersemangat gitu Pak. Alasannya kenapa anak-anak itu bisa kurang aktif Bu? Kayaknya mati enggak ini sih Pak, enggak excited, terus enggak
nggak semangat aja gitu buat pembelajaran teh gitu. Oke. Kemudian yang sudah Ibu terapkan selama ini dalam pembelajarannya itu seperti apa? Cuma baca, cuma ini aja sih, ceramah aja sih. Seperti itu kayaknya Maya Pak. Oh, oke Ibu. Kekuatan yang Ibu miliki selama ini yang bisa Ibu praktekkan dalam kelas untuk menunjang kegiatan Ibu seperti apa, Bu? Bisa aja dari penggunaan metode yang lainnya Pak ya. Oke. Selain itu bisa juga dari ice breaking. Dari ice breaking, Iya. betul. Ada dua ya Bu ya Iya, kekuatannya. Ada metode yang kreatif mungkin ya Iya, metodenya. yang kreatif. Kemudian juga ada ice breaking Betul. yang menarik buat anak. Nah, selain itu apakah Ibu selama ini ada hambatan ya Bu ketika pelaksanaan pembelajaran itu? Nah, karena kenapa saya pakai ceramah terus? Karena saya tuh nggak ada waktu Pak untuk melaksanakan. Misalkan kalau metode itu harus ini ya Pak, harus butuh waktu yang lumayan untuk Iya. menyiapkan PPT-nya atau Betul. misalnya medianya seperti itu sih Pak. Oke. Kemudian solusi yang akan Ibu lakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut atau gangguan tantangan tersebut yang Ibu lakukan seperti apa, Bu? Mungkin solusinya bisa dengan manajemen waktu saya seperti itu Manajemen sih. waktu, oke. Kemudian nih Bu, rencana Ibu ke depannya nih untuk menanggulangi permasalahan yang Ibu alami, yaitu tadi kan ada beberapa rencananya. Iya betul. Kapan itu rencana itu akan dilakukan, Bu? Sekarang kan hari Jumat ya Pak. Iya, betul. Saya akan melaksanakannya di hari Senin, jadi biar ada spare waktunya. Oke. Dari solusi yang setelah Ibu lakukan tadi, kan ada berapa? Ada 3 ya. Ada manajemen waktu, ada Iya. metode, dan ada juga Ice breaking. ice breaking. Prioritas yang paling Ibu prioritaskan itu dari ketiga itu yang Lebih mana ke dulu? metode pembelajarannya sih Pak. Metode pembelajaran. Membuat Alasannya, pembelajaran Bu? biar pembelajarannya lebih menyenangkan dan anak-anak lebih aktif gitu. Oke. Kemudian untuk menunjang dari prioritas yang Ibu lakukan nanti, strateginya mau seperti apa? Strateginya mungkin saya akan banyak diskusi dengan teman-teman, kan mungkin banyak ya metode-metode yang Iya. pernah dilakukan oleh teman rekan sejawat. Nah, Betul. mungkin saya akan mengadakan sharing seperti itu. Terus menonton YouTube, Oke. karena pembelajaran-pembelajaran juga banyak ya ada di YouTube seperti itu Oke, sih Pak. betul. Selain itu, ukuran dari keberhasilan yang Ibu rencanakan itu seperti apa, Bu? Ukurannya pakai rentang Misalkan anaknya itu keberhasilannya seperti apa setelah mengikuti solusi yang Ibu lakukan itu? bisa saja keberhasilannya anak-anak menjadi lebih aktif ya Lebih Pak. aktif, Karena oke. metodenya yang berbeda dan seru. Apakah dengan yang diskusi sekarang ini sudah ada solusinya Ibu yang Ibu alami sekarang? Sudah sih ya Pak, sudah ada Sudah solusinya menemukan ya, berarti sudah ya? menemukan solusinya, yaitu dengan 3 cara tadi kan ya. Betul. Ice breaking, metode macam-macam metode pembelajaran, dan yang ketiga kan manajemen waktu saya sendiri Oke. yang harus diubah ya Pak. Betul. Itu siapa ya yang menemukannya? Ibu atau saya sendiri sih? Saya sih Pak Oh, ya. hebat. Ditemukan Ternyata dari Bapak ya. solusinya ada di Ibu sendiri kan Iya ya? betul. Betul, hebat Alhamdulillah, sekali. Pak. Bisa digali potensinya dari Ibu sendiri ternyata Iya ya, Bu? betul Pak. Oke. Makasih ya Pak. Oke. Kemudian Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, komitmen Ibu seperti apa? Komitmennya harus terus-menerus sih Pak, jadi nggak serta-merta cuma hari Senin aja, tapi harus secara berkelanjutan. Oke. Seperti itu Pak. Setelah melaksanakan komitmen tersebut, siapa yang akan membantu keterlangsungan ini dari kegiatan tersebut, Bu? Ya paling Yang rekan sejawat sih, karena kan adanya proses diskusi tadi ya Pak, jadi Oke. saya berkolaborasi dengan para rekan sejawat. Seperti itu Pak. Oke. Ternyata untuk kegiatan pemecahan masalah yang Ibu alami ternyata sudah ditemukan langsung oleh Ibu sendiri ya solusinya Iya, ya. betul sekali Pak. Mudah-mudahan solusi yang Ibu rencanakan nanti ke depannya bisa berjalan dengan baik Iya, amin dan Pak. anak-anak bisa menjadi lebih aktif lagi ya dalam Iya. pembelajarannya. Mudah-mudahan. Rupanya untuk coaching hari ini Ibu sudah selesai. Apakah perasaan Ibu sudah lega hari ini? Lega banget sih Pak, soalnya sudah menemukan solusinya ya buat Oke. permasalahan saya seperti itu. Kemudian ada ganjalan lagi nggak
tentang permasalahan yang Ibu alami? Tidak ada sih sejauh ini Pak, Sudah paling cukup. itu aja ya cukup. Oke, terima kasih Ibu Iya, terima untuk kasih pertemuan juga, hari Pak. ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Iya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak Misbah. Iya, halo juga Pak. Oke, tadi saya sudah menyaksikan ya sesi coaching Bapak bersama Bu Adita ya. Iya, Nah, betul. gimana perasaan Bapak setelah coaching tadi? Alhamdulillah, sudah lega Pak. Sudah lega ya? Iya, betul. Sudah plong. Plong ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, kalau berbicara tentang, kan tadi Bapak membicarakan tentang indikator ketercapaiannya. Betul. Gimana menurut Bapak tuh indikator ketercapaiannya? Alhamdulillah untuk proses coaching tadi berjalan dengan lancar dan alur tintanya dilaksanakan dengan maksimal kalau menurut saya Pak. Ya, oke. Betul sekali Pak Misbah. Tadi juga saya mencatat ya beberapa. Tadi kan ingin mendengarkan aktif ya. Betul. Oke, tadi Pak Misbah sudah mendengarkan aktif, kemudian indikator sosialnya tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi, tidak melabeli, kemudian berada pada posisi netral selalu ya. Iya. Nah, untuk kompetensi berikutnya apa nih yang akan Pak Misbah tingkatkan dalam kompetensi coach ini? Oke. Untuk kompetensi yang saya akan tingkatkan yaitu menanyakan yang pertanyaan yang berbobot Pak. Mungkin Nah, seperti pertanyaan itu. yang berbobot Iya. ya. Oke, itu bagus sekali Pak Misbah. Oke, sesi kita sudah selesai sampai di sini, Pak. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah Pak. ya. Iya. Semoga nanti untuk coaching-coaching di berikutnya Iya. bisa menjadi lebih bagus lagi untuk kompetensi Amin, intinya. betul Pak. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai.